ke arah down dan lebih ke arah memikirkan itu tadi nanti besarnya seperti apa, lebih mikirin nanti masa depan anak saya, itu yang membuat saya down. Ya. Asik dengan diri sendiri? Kadang asik dengan sendiri, kadang ya apa namanya, ya beda-beda. Ini sih berubah-ubah ya, intinya sih kepekaannya dia terhadap lingkungan itu yang diusahakan untuk bisa berubah dengan terapi behavior itu. Gitu perilakunya dia. Jadi sekarang Anan ini sekolah? Sudah kelas TKA 1. TKA, makanya tadi dikatakan walaupun usianya 6 tahun tapi seperti dimasukkan ke sekolah yang sesuai dengan usianya, betul. 4 tahun kan jadinya kan? Kalau sekolah sih memang tetap dimasukkan ke sesuai dengan usianya? Karena kalau di sekolahnya dia itu termasuk sekolah inklusi ya. Jadi untuk usia waktu itu masuk 5 tahun itu masuk TKA. Baik. Jadi ketika usianya dibilang 5 tahun ya dia masuknya ke TKA. Nanti kalau dia 6 tahun ya langsung dimasuk ke TKB gitu. Oke, jadi Dandy Walker ini sebenarnya kan ada jenis kelainan yang memang punya potensi umurnya hanya sekian gitu. Kalau Dandy Walker ini berarti yang alhamdulillahnya memiliki kesempatan hidup yang panjang. Itu tadi, setiap anak berbeda-beda kondisinya. Ada yang di kelompok kami itu juga yang ada yang dibilang bahwa mungkin dia tidak, ada yang biasalah dibilang kemungkinan buruk gitu kan, tapi dia alhamdulillah umur 9 tahun, umur 13 tahun masih bertahan seperti itu. Ya, kita nggak tahu ya dengan kondisi apa namanya, kita percaya aja Allah itulah nanti yang akan memberikan jalan. Mama Uci, biasanya kan memang dokter itu selalu memberikan kemungkinan terburuk kepada kita untuk kita bisa siap. Apa kemungkinan terburuk yang pernah dokter sampaikan kepada Mama Uci dengan keadaan Anan dengan Dandy Walker syndrome-nya? Kalau ke anak saya, kemungkinan itu lebih ke arah kemampuan dia. Ini aja waktu dia, ini kan dia baru bisa jalan tuh alhamdulillah usia 22 bulan. Dia baru bisa jalan. Berbicara pun sekarang pun masih belum lancar dan kebetulan langit-langit di mulutnya itu tinggi. Langit-langit tinggi mengakibatkan apa, Mama? Menyebabkan beberapa kata huruf itu tidak keluar dengan jelas. Seperti itu. Karena anak saya juga punya langit-langit yang tinggi. Jadi efeknya begitu ya. Iya, jadi dia seperti itu. Bicara kadang-kadang ya saya nggak ngerti maksudnya dia apa gitu. Tapi dia dengan sabar mau menjelaskan gitu apa yang dia maksudkan. Oke. Mama Uci, dalam merawat Anan dengan Dandy Walker syndrome, ada sebuah kejadian apa yang tidak pernah terlupakan sampai hari ini dalam merawatnya? Yang tidak pernah dilupakan itu lebih ke arah kemampuan dia yang ternyata bisa gitu. Waktu itu sempat saya yang agak pesimis, kayak dia nggak bisa, kapan dia bisa jalan seperti itu. Tapi masya Allah ternyata dia bisa seperti itu, dan kemampuan-kemampuan lain dia yang apa namanya, yang saya pikir tidak bisa dia lakukan, ternyata alhamdulillah gitu, seperti sekolah atau apa, ternyata ya alhamdulillah bisa. Masya Allah. Sekarang kan Mama Uci sudah dalam tahap yang memang karena Anan juga sudah 6 tahun, sudah lebih ringan dalam menghadapinya karena sudah menerima, sudah kelihatannya Anan juga bertumbuh dengan baik. Tapi kan ini tidak terjadi ketika di awal-awal pastinya. Pasti ada air mata, pasti ada kesedihan, yang tentu saja jauh berbeda daripada sekarang. Sempat pernah merasa marah mungkin sama Allah, atau sempat ngerasa down, atau sempat merasa kenapa harus saya? Pernah merasa seperti itu? Pernah. Lebih ke arah, saya tidak menyalahkan Allah sama sekali, tidak. Lebih ke arah down dan lebih ke arah memikirkan itu tadi nanti besarnya seperti apa. Lebih mikirin nanti masa depan anak saya, itu yang membuat saya down. Kemudian ya alhamdulillah saya melihat anak saya ini menunjukkan kemampuan sedikit demi sedikit, itu membuat kami merasa bahwa dia tuh juga berjuang, sama-sama kita berjuang gitu. Anak kami dengan kemampuannya, maksudnya dia berusaha untuk mampu berkembang seperti itu, dan dukungan sama keluarga gitu kan.
itu yang membuat kami langsung meningkatkan kepercayaan diri kami bahwa ya yuk, insya Allah anak ini nggak ada apa-apa. Kita berjuang bersama-sama gitu ya, ibunya berjuang, anaknya berjuang. Betul. Anan boleh nggak kesini Nan? Oki mau ngomong nih sama Anan, mau ngobrol. Baiknya. Ada bola. Oh boleh, duduk, boleh tapi di sini boleh. Ini dinosaurusnya mau main bola. Di sini, duduk sini nak, di sini. Dia mau di tempat yang tinggi katanya. Aku nggak mau di bawah karena aku nggak kelihatan di kamera kalau di bawah. Anan sahabatnya di sekolah siapa? Ada nggak? Teman Anan siapa namanya? Teman-temannya siapa di sekolah? Faro. Di sini nggak kedengeran. Kata dinosaurusnya, aduh aku mau di atas. Kan aku kan di atas supaya aku kelihatan kamera. Boleh? Dia ngomong Moki. Ayo, dia mau ngomong, dia bilang, aku mau kenal teman-temannya Mas Anan siapa sih? Aku nggak tahu teman-temannya siapa. Aduh aku digigit, tolong, aku digigit, tolong ya Allah, aku sakit ya Allah, aku digigit, gimana dong? Ayo cerita dulu. Aduh tolong, aku digigit, aku terluka. Aduh aku sakit sekali digigit sama dinosaurusnya Mas Anan nih. Cerita dulu, ayo cepetan yuk. Tuh ditungguin. Aku mau denger cerita sahabatnya Mas Anan siapa sih di sekolah, cerita dong. Hah, dinosaurus ya? Sahabatnya dinosaurus namanya? Siapa nama teman Anan? Nama temannya siapa? Di sekolah siapa namanya? Mas. Sudahlah, biarkan dia bermain dengan dinosaurusnya ya. Jadi Anan ini secara sosialisasi juga sebetulnya baik-baik aja semuanya? Kadang itu perlu adaptasi, gitu. Tapi dia lebih nyaman dengan anak usia di bawahnya. Iya. Karena ya itu tadi mungkin karena segi kemampuan ya dia merasa sama gitu dengan di bawahnya. Jadi Anan ini insya Allah akan masuk sekolah biasa, insya Allah sekolah biasa. Dan alhamdulillah sih dengan sekolah yang sekarang ini, sekolah inklusi ini, gurunya juga memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa nggak semua ada loh anak yang seperti ini di sekolahnya, dan alhamdulillah sih temannya support gitu lah, bisa menerima dia gitu. Rutin ke rumah sakit berapa lama sekali, Mama Oci? Kalau untuk sekarang terakhir udah cukup lama ya. Tolong, aku digigit, aku sakit. Ke rumah sakitnya? Udah cukup lama ya kita tidak kontrol ke. Tolong, ampun, aku terluka. Tolong, aku mau di sini. Kenalan dong. Iya nih kenalan. Salah, aku kenalannya sama kepalanya. Oke. Oh, yang ini kakinya. Ini kaki bukan tangan. Kamu yang sopan dong, dinosaurus. Tangan kamu mana? Salaman ini aja. Salah ya? Salah. Oh, yang ini tangannya mana? Halo, nama aku Mauki. Nama kamu siapa? Mas Anan? Mas Anan? Dia sedang bermain peran. Tolong. Oke. Oki mau ngomong sama Mama, boleh nggak? Boleh ya. Oke. Mama Uci, video ini mungkin akan terlihat di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Mungkin Anan akan lihat bahwa mamanya pernah ada di sini ngobrolin soal dirinya. Ada yang ingin Mama Uci sampaikan kepada Anan yang remaja atau Anan yang sudah besar ketika menonton film ini, video ini? Silakan Mama Uci. Tiba-tiba saya jadi mau nangis nih. Intinya adalah ayah ibu bangga sama Anan, melihat perkembangan perjuangan Anan dari dia lahir sampai ketika dia tahu dia kena Dandy Walker itu kan banyak tahapan yang dia jalanin, seperti obat lah, kemudian harus di CT scan, artinya ada radiasi, kemudian berbagai terapi yang dijalani, dan itu saya rasa tidak mudah bagi dia gitu, tapi dia alhamdulillah mau menjalaninya, dan ibu bangga sama Anan. Anan sudah menunjukkan kemampuan Anan yang terbaik gitu ya, dan mau untuk ketika lelah, sakit, tapi Anan masih mau untuk tiba dia tuh yang oke, nggak apa-apa gitu. Terkadang tuh dia capek, saya lihat dia capek, tapi ketika diomongin tuh yang yuk Nan terapi, yuk, seperti itu. Jadi ya ayah dan ibu bangga sama Anan, dan mudah-mudahan Anan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabb, amin. Untuk manggilnya berarti ibu ya, untuk bukan Mama Uci, berarti Ibu Uci nih ya, karena Anan manggilnya ibu. Untuk teman-teman di luar sana yang banyak dari kita yang tidak menerima, malu,
disembunyikan atau bahkan putus asa atau bahkan menganggap ini sebuah kutukan, tidak siap dengan menghadapi anak dan juga tidak siap dengan perkataan dari orang-orang di luar. Mungkin ada kata-kata untuk menyemangati ibu-ibu di luar sana? Ini yang sering saya pegang terus ya, saya dan suami, bahwa kita percaya bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Dan satu lagi, anak ini diberikan kepada kita, dan dari anak inilah dia ini mengajarkan kami sebagai orang tuanya apa itu rasa syukur dan apa itu sabar. Jadi bagi semua orang tua yang memiliki anak yang spesial, percayalah bahwa Allah itu mengetahui kemampuan umatnya. Tetaplah kita semangat dan percaya. Satu hal yang sering saya pahami gitu ya, yang membuat saya dan suami kuat itu adalah bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Dan satu lagi, dari anak inilah juga yang mengajarkan kami banyak hal, antara lain tuh apa itu sabar dan apa itu kata syukur. Sabar dan syukur. Betul. Dan jadi kepada Bapak Ibu yang dimanapun yang berada dengan anak dengan berkebutuhan khusus, tetap optimis, tetap semangat, dan percaya bahwa Allah itu akan membantu gitu ya, asalkan kita tetap terus berusaha dan berdoa, insya Allah akan ada jalan yang Allah berikan untuk kebaikan anak kita. Itu aja sih. Amin. Makasih Mama Uci, ini Masya Allah ya, ada tangan Uma geli. Kita belajar dari Mama Uci, Masya Allah, luar biasa. Beliau dalam tahap yang sekarang dalam keadaan yang sudah tenang, penuh dengan rasa syukur karena sudah melewati roller coaster dalam Dandy Walker ini ya, dalam mengurus Anan. Tapi ada satu yang menarik, Mama Uci tadi menyampaikan kepada kita semua, teman-teman, bahwa jangan lupa bukan hanya kita loh yang berjuang, bukan hanya ibu atau ayahnya yang berjuang, sekuat tenaga, berhusnuzon kepada Allah, penuh semangat, tapi kita lupa anak-anak kita juga berjuang. Mereka berjuang, Masya Allah, dari mana? Dari ketika mereka tergeletak sampai akhirnya mereka bisa bangun, sampai akhirnya mereka bisa berdiri, sampai akhirnya mereka bisa berjalan. Itu perjuangan yang harus dihargai. Kalau anak-anak kita saja terus berjuang sejak dia lahir, masa ibu dan ayahnya berhenti untuk berjuang? Jadi silakan ayah ibu berjuang sekuat tenaga, sebagaimana anak-anak kita juga tidak pernah berhenti berjuang. Mereka berjuang sejak awal mereka lahir sampai hari ini. Anak-anaknya semangat, ibunya juga harus semangat, ayahnya juga harus semangat, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita bisa tumbuh secara optimal. Mungkin kalau kita sebut sebagai kelainan genetik, wallahu a'lam, walaupun bisa saja kalau Allah takdirkan apapun bisa terjadi, tapi yang namanya kelainan genetik, sebagaimana banyak ibu-ibu mengatakan, mungkin kami tidak mengharapkan seperti anak-anak yang lainnya, tapi setidaknya anak-anak ini tumbuh secara optimal, tumbuh secara baik, dan bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik, insya Allah. Terima kasih untuk Mama Uci dan juga Anan. Anan mau mainan yang mana? Mau dinosaurus atau mau yang ini? Mau yang mana? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Ya, terima kasih ya Anan sudah datang kemari. Anan nanti sudah besar, Anan lihat video Anan bahwa video ini menginspirasi banyak orang. Dan Anan terus berjuang, aku terus berjuang, aku terus semangat, insya Allah. Dan kita doakan Anan bisa sekolah dengan baik dan bisa menjadi orang hebat suatu hari nanti. Terima kasih Mama Uci dan Anan. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan anak-anak hebat lain di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.